Oke, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, amin. Yang mengasihi kita semuanya, Dia sudah menolong kita, Dia memberikan kita damai dan sukacita di pagi hari ini. Ya, adakah di antara kita yang sakit? Sakit hati barangkali? Nggak ada ya? Oke, puji Tuhan. Mari kita berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ya, baik saudara, kembali lagi pada minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam khotbah berseri 7 jemaat di Asia Kecil. Renungan minggu 7 Agustus 2022. Kali ini saudara, kita akan belajar firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Mari kita lihat Alkitab kita saudara, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Ya, sudah 5 minggu, tidak terasa saudara, kita sudah mempelajari 5 jemaat, dimulai dari jemaat Efesus, lalu kemudian jemaat Smyrna, lalu kemudian jemaat Pergamus, jemaat Tiatira, dan minggu lalu adalah jemaat Sardis. Dan hari ini saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama ayat-ayat itu saudara. Pada hitungan ketiga kita mulai. 2, 3 ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita, diberkati kita yang mendengarnya, terlebih kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat di Philadelphia. Saudara, inilah peta dari 7 jemaat di Asia Kecil, ya, termasuk salah satunya Philadelphia yang juga menerima surat yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada mereka berdasarkan perkataan Kristus, ya, kepada jemaat itu, saudara. Ya. Nah, Philadelphia, saudara, adalah sebuah kota terkecil di wilayah provinsi Asia Kecil dari Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kota ini berjarak sekitar 50 km sebelah selatan kota Sardis. Nah, kota Philadelphia, saudara, menurut catatan sejarah
didirikan oleh Raja Pergamus, yaitu Raja Attalus II pada tahun 140 sebelum Masehi. Raja Attalus ini sangat mengasihi saudaranya yang bernama Eumenes. Nah, karena kasihnya kepada saudaranya itu, maka ia membangun sebuah kota yang disebut dengan Philadelphia. Nah, karena dia sangat dikenal sebagai seorang yang sangat mengasihi saudaranya, ya, maka kota yang dibangunnya itu kemudian disebut Philadelphia. Ya, saudara, kata Philadelphos itu berasal dari dua kata Yunani, yaitu Philea, kasih, cinta, ya. Lalu kemudian Adelphos yang berarti saudara. Jadi Philadelphos artinya orang yang sangat mengasihi saudaranya. Jadi Raja Attalus II ini demikian mengasihi saudaranya Eumenes yang kemudian menggantikan dia sebagai raja. Ya. Nah, sebagai Philadelphos, maka kota yang didirikannya pun diberi nama Philadelphia. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan Philadelphia, dan kota itu sampai hari ini masih ada. Sekarang dikenal dengan kota Alaşehir di Turki. Ya, jadi itulah sekilas tentang catatan sejarah tentang Philadelphia. Nah, saudara, kota ini didirikan dengan satu tujuan khusus. Bukan saja untuk menyatakan kasih persaudaraan antara Raja Attalus II kepada saudaranya Eumenes, tetapi kota ini juga didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan kebudayaan Yunani, khususnya bahasa Yunani di negeri-negeri sekitarnya. Ya, secara khusus daerah Misia, Lydia, Frigia yang berbatasan langsung dengan Philadelphia ini menjadi target untuk menyebarkan ya kebudayaan Yunani yang dikenal dengan istilah Helenisasi atau Helenisme. Ya. Nah, karena tujuan inilah maka gerbang kota Philadelphia itu tetap terbuka, tidak ditutup, sehingga memungkinkan orang-orang penduduk dari daerah-daerah sekitarnya mereka dapat masuk ya di kota Philadelphia tanpa hambatan, bebas, ya, pintu terbuka untuk mereka, sehingga mereka dapat berinteraksi dengan penduduk setempat. Nah, inilah yang menjadi tujuan pendirian dari kota ini, saudara, sehingga kemudian bahasa Yunani sangat dikenal luas di daerah sekitar Philadelphia. Nah, saudara, di dalam pendahuluan surat, Kristus berkata kepada Rasul Yohanes, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, saudara, di sini Kristus, ya, si pemberi perintah untuk menuliskan perkataannya kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada jemaat di Philadelphia, memperkenalkan diri sebagai yang kudus, sebagai yang benar, yang memegang kunci Daud. Apa artinya ini, saudara? Nah, kita akan melihat, saudara, bahwa inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Pertanyaannya, saudara, siapakah yang kudus itu? Mengapa dia menyebut dirinya yang kudus? Siapakah dia? Dan selain dia menyatakan dirinya sebagai yang kudus, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai yang benar. Pertanyaannya, siapakah yang benar itu? Mengapa dia memperkenalkan dirinya sebagai yang benar? Dan berikutnya, saudara, dia juga memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang atau pemegang kunci Daud.
Siapakah orang yang memegang kunci Daud itu, saudara? Nah, pada kesempatan ini, saudara, kita sebelum jauh masuk kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia, kita akan belajar hal ini terlebih dahulu. Nah, di dalam perjanjian lama, saudara, yang kudus merupakan nama yang sering dipakai untuk Elohim, sebagai sebuah simbol dan sekaligus sebagai nama pribadi yang melekat kepadanya, sebagai atribut. Kita bisa lihat, saudara, Yesaya 8 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap Dialah kamu harus gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini memberitahukan orang-orang Israel bahwa Tuhan semesta alam, Dialah yang harus diakui sebagai yang kudus. Dialah yang harus diakui sebagai yang kudus. Tidak ada yang lain, hanya Dia. Nah, berdasarkan Yesaya 8 ayat 13 sampai 14 ini, saudara, beberapa petunjuk diberikan kepada kita berkenaan dengan siapa yang kudus itu, yakni Dia yang harus diakui sebagai yang kudus. Dikatakan di ayat 14, Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu. Nah, saudara, bahwa yang kudus itu bukan hanya Dia menjadi tempat kudus, tapi juga apa? Menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Wah, ini suatu petunjuk penting bagi kita untuk mengetahui siapakah yang kudus itu. Berkaitan dengan firman yang disampaikan kepada jemaat di Philadelphia tadi, bahwa Dia yang berfirman adalah yang kudus. Nah, saudara, berdasarkan petunjuk di ayat 14 ini, bahwa yang kudus itu bukan hanya Ia akan menjadi tempat kudus, tapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan, saudara. Maka kalau kita teliti, saudara, kita akan melihat siapakah Dia yang menjadi batu sentuhan dan batu sandungan itu, saudara. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 23. Kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi di sini Rasul Paulus memberitahukan bahwa Kristus yang disalibkan itu bagi orang-orang Yahudi, Dia adalah suatu batu sandungan. Nah, lebih lanjut lagi, saudara, kalau kita bandingkan dengan 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 7, kita baca 2-3 ayat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya
tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi siapa dia yang kudus? Yang bukan hanya ia menjadi tempat kudus, tetapi dia juga adalah batu sandungan, batu sentuhan, dan batu sandungan. Siapa dia, saudara? Menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Dia adalah Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara, Hosea 11 ayat 9 berkata demikian. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghapuskan. Jika yang kudus yang menjadi batu sentuhan dan batu sandungan adalah Yesus Kristus, maka Yesus Kristus adalah Elohim. Saya rindu mau membiasakan kita, memperkenalkan kita istilah yang sebenarnya dari nama Tuhan kita, saudara. Bukan sok-sokan, saudara. Seringkali orang Kristen lebih apa ya? Lebih familiar baginya nama dari ilah lain. Ya. Meskipun beberapa catatan sejarah mengatakan, saudara, bahwa kata Allah, ya, kata Allah itu sudah dipakai pra-Islam, ya, sebelum Islam ada, saudara. Tetapi walaupun itu kita bisa terima bahwa orang-orang Kristen sebelum Islam ada sudah memakai kata Allah, ya, khususnya mereka yang ada di Timur Tengah. Tapi tidaklah salah juga kalau seandainya kita familiar dengan nama dari Tuhan kita yang secara khusus tertulis langsung di dalam Alkitab. Kalau kita melihat mulai dari Kejadian, saudara, ya, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Jelas kata yang dipakai di situ adalah Bereshit bara Elohim, Elohim. Ya, jadi di sini di Hosea pasal 11 ayat 9 ini dia mengatakan, sebab aku ini Elohim dan bukan manusia, yang kudus. Jadi kalau kita melihat tadi dari apa petunjuk yang diberikan oleh Yesaya, bahwa yang kudus, yang harus diakui yang kudus itu, dia akan menjadi tempat kudus, tapi juga akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Dan menurut, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, saudara, bahwa yang menjadi batu sentuhan dan batu sandungan itu adalah Kristus. Maka Kristus adalah Elohim. Dia adalah Allah. Ya, jadi saudara, jangan takut untuk mengatakannya kepada semua orang. Kalau banyak orang saat ini mencoba, ya, mengutak-atik iman Kristen dengan tuduhan-tuduhan palsu. Untuk apa, saudara? Untuk menghancurkan iman kita orang Kristen. Dan mereka mengatakan Yesus bukan Tuhan. Tapi di sini jelas, bukan? Dia berkata, akulah Allah dan bukan manusia. Aku adalah Elohim dan bukan manusia. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Yesus. Haleluya. Ya. Nah, saudara, selain mengatakan dia adalah yang kudus, dia juga berkata bahwa dia adalah yang benar. Ya. Nah, pertanyaan, siapakah dia yang benar itu? Ya, mari kita lihat, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 20, kita baca sama-sama 2-3 ya. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya
Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa Dia? Yesus Kristus. Ya. Nah, satu lagi saudara, Wahyu 19 ayat 11 dikatakan demikian. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan Ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi kalau kita melihat saudara, siapa Dia yang benar itu, maka Dia yang benar itu adalah Yesus Kristus. Jadi jelas saudara, surat atau perkataan yang dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat di Philadelphia, firman itu berasal dari siapa? Dari Yesus Kristus, Tuhan itu dan Elohim itu. Ya. Nah, saudara, di ayat 1 tadi dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat, ayat 8 itu ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, apa artinya ini saudara? Kalau kita bandingkan dengan Yesaya 22 ayat 20 dan 22 dikatakan sampai 22 dikatakan demikian. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bahwa rumah Daud di kota Yerusalem, yang memegang kuncinya adalah Eliakim bin Hilkiah. Tetapi Yerusalem baru saudara, rumah Daud secara rohani, maka itu yang memegang kuncinya siapa? Yesus Kristus. Jadi untuk masuk kota Daud, yaitu Yerusalem baru, Kristuslah satu-satunya yang berkuasa dan yang memiliki kunci itu untuk membukanya. Dengan kata lain, Yesus Kristuslah pintu keselamatan. Dialah jalan ke surga. Jadi kalau seseorang ingin masuk surga saudara, maka tidak ada jalan lain selain apa? Selain Kristus. Hanya Yesus Kristus yang dapat membukakan seseorang pintu kerajaan surga. Ya, tidak ada yang lain. Tidak ada seorang manusia lain pun yang kepadanya diberikan kuasa untuk membuka pintu kerajaan sorga, yaitu pintu Yerusalem baru yang turun dari sorga, saudara. Hanya satu, siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus. Saudara, seringkali orang Kristen kurang memahami hal ini. Seringkali orang Kristen berpikir bahwa untuk dia masuk surga, ia harus rajin berbuat baik. Ia juga harus seperti agama lain, yaitu berbuat amal, beribadah, hidup saleh. Dengan harapan bahwa dengan melakukan itu, maka ia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Padahal jalan untuk masuk ke surga hanya satu. Siapa dia? Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain, saudara. Kalau kita baca Yohanes 14 ayat 6 berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi melalui siapa kita sampai kepada Bapa di surga? Hanya melalui Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan jalan ke surga. Amal ibadah bukan jalan ke surga. Perbuatan baik dan amal ibadah kita hanyalah buah dari iman kepada Kristus. Harusnya itu menjadi ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ya, bagi kita yang percaya kepada Kristus, sungguh pintu itu akan dibukakan kepada kita. Ketika pintu itu dibuka bagi kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya.
Dan jika pintu itu sudah ditutup, saudara, maka tidak ada seorang pun yang bisa membukakannya. Itu sebabnya pentingnya kita untuk menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang adalah jalan dan keselamatan. Hanya Dialah yang kita andalkan. Amin. Jadi kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan mau mengatakan bahwa Tuhan menyediakan surga hidup kekal itu bagi mereka. Karena apa? Karena Yesus Kristus adalah pemegang kunci Daud, yaitu Yerusalem baru. Ya. Jadi saudara, mari kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Baik saudara, kita akan masuk, itu hanya pendahuluan saja dari apa yang saya sudah sampaikan kepada kita, supaya kita mengetahui sebenarnya yang berkata kepada jemaat Philadelphia ini siapa. Jadi kesimpulannya saudara, dengan kita mengetahui identitas Dia, bahwa yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud itu, Dia adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang kita akan lihat pujian yang diberikan Kristus kepada jemaat Philadelphia. Saudara, jemaat Philadelphia adalah salah satu dari jemaat yang bebas atau lolos dari kecaman dan kritik Kristus. Kalau kita mempelajari firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat ini, saudara, kita tidak menemukan kritik atau celaan atau kecaman Tuhan kepada mereka. Bisa kita katakan bahwa saudara, jemaat ini adalah jemaat yang diancungi jempol. Ya, mereka demikian dipuji oleh Kristus, saudara. Nah, kita akan lihat seperti apa pujian yang diberikan Kristus kepada mereka, saudara. Wahyu 3 ayat 8, kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Dibandingkan dengan beberapa jemaat yang sudah kita pelajari, saudara, apakah itu jemaat Efesus, apakah itu jemaat Pergamus, dan juga jemaat Tiatira dan jemaat Sardis, mereka semua mendapatkan caman Tuhan. Mereka dicelah oleh Tuhan. Kalau jemaat Efesus dicelah Tuhan karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Lalu kemudian jemaat Pergamus yang kompromi dengan dosa, serta jemaat Sardis yang mati rohani, ataukah jemaat Tiatira yang jemaat yang berzina di hadapan Tuhan. Nah saudara, tetapi seperti jemaat Smyrna yang dipuji Tuhan tanpa kritik dan celaan, saudara, demikian juga jemaat Philadelphia. Ya, mereka tidak ada kecaman, mereka tidak ada kritik, saudara. Betul-betul Tuhan memberikan mereka pujian. Nah, saudara, kalau kita bisa katakan, saudara, bahwa jemaat Philadelphia itu adalah jemaat yang beriman dan taat. Ya, ini gereja yang bagus, ini gereja yang luar biasa, saudara. Ya, nah kita akan pelajari lebih lanjut jemaat yang beriman dan yang taat ini, saudara. Seperti apa mereka, saudara? Nah, kita lihat dimulai dari sini, saudara. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yesus memulai pujian yang diberikan kepada jemaat itu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaan. Pekerjaan apa, saudara? Kalau kita pikir-pikir, saudara, apa kaitan aku telah membuka pintu dengan aku tahu pekerjaan? Apa hubungan antara pintu yang telah dibuka bagi jemaat di Philadelphia dengan segala pekerjaan mereka, saudara? Nah, saudara yang terkasih, ya, pertanyaan penting untuk kita pikirkan bersama hari ini, saudara, mengapa Kristus membuka pintu kepada jemaat Philadelphia? Apa maksudnya? Dan berikutnya, saudara, pintu apa yang telah dibuka Kristus kepada jemaat Philadelphia itu? Ya, saya rindu ini menjadi berkat untuk kita semua pagi ini, saudara.
sehingga iman kita kepada Kristus semakin teguh. Ya, dalam pengiringan kita akan Tuhan, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak cobaan, tetapi kita tetap taat, kita tetap tekun, kita tetap menuruti Kristus. Kita lihat, saudara. Kembali ke bagian ini, saudara. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, saudara, berdasarkan sejarah, saudara, bahwa kota Philadelphia itu dikenal dengan sebutan kota dengan pintu yang terbuka. Kalau kita lihat tadi dalam pendahuluan saya mengatakan, saudara, bahwa tujuan didirikannya kota ini, saudara, adalah untuk apa? Untuk menyebarkan kebudayaan Yunani, ya. Jadi, saudara, kota Philadelphia didirikan untuk tujuan itu, menyebarkan kebudayaan dan khususnya bahasa Yunani ke negeri-negeri sekitar. Nah, supaya tujuan ini tercapai, saudara, maka pintu gerbang kota Philadelphia itu terbuka, tidak ditutup, ya. Sehingga bebas orang masuk, saudara. Dari manapun dia bisa datang ke kota itu untuk mengetahui segala sesuatunya. Baik penduduk yang ada di Philadelphia bisa bebas keluar ke negeri sekitarnya, maupun penduduk dari negeri-negeri sekitarnya juga bisa bebas masuk di kota Philadelphia. Kenapa, saudara? Karena kota ini dikenal dengan apa? Kota dengan pintu yang terbuka. Menarik, saudara. Sebutan sebagai kota dengan pintu yang terbuka ini, saudara, maka Kristus berkata kepada jemaat Philadelphia bahwa dia telah membuka pintu juga bagi mereka. Yaitu pintu apa? Yaitu pintu untuk pemberitaan Injil. Telah dibuka juga bagi mereka. Ketika pintu gerbang kota Philadelphia dibuka untuk tujuan penyebaran kebudayaan, penyebaran ideologi Yunani. Tetapi bagi Kristus, saudara, kepada jemaat Philadelphia, pintu dibukakannya supaya apa? Supaya mereka memiliki kesempatan untuk apa? Memberitakan Injil. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Kolose 4 ayat 3, kita baca 2-3 ya. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Nah, itu sebabnya tadi, saudara, Yesus berkata, lihatlah, aku telah membukakan pintu bagimu. Jadi jemaat di Philadelphia, saudara, kepada mereka Tuhan sudah membukakan pintu, yakni kesempatan untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi jemaat ini, saudara, adalah jemaat yang dipakai Tuhan. Kita kembali ke Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Nah, saudara, dikatakan di situ engkau menuruti firman. Ketika Tuhan membukakan mereka pintu, yaitu pintu kesempatan untuk pemberitaan Injil, dan jemaat Philadelphia ini, saudara, menuruti firman Kristus. Menarik, saudara, dikatakan di situ apa? Kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatanmu tidak seberapa. Meskipun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi firman Kristus mereka turuti, mereka taati. Pertanyaannya, saudara, firman Kristus yang mana yang mereka turuti, saudara? Ada banyak gereja besar, baik gedungnya maupun jumlah orangnya, saudara. Tapi belum tentu jemaat-jemaat yang besar itu akan dipuji oleh Yesus. Tetapi tidak demikian dengan jemaat Philadelphia, saudara. Tuhan berkata
Tapi engkau menuruti firman. Saudara, seperti tadi saya katakan, ada banyak gereja. Mereka menjadi gereja-gereja yang besar. Ada orang-orang besar di dalam jemaat itu. Ada pemimpin-pemimpin, ada pengusaha-penguasa, ada orang-orang yang memiliki uang. Mereka memiliki keuangan yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah firman Kristus mereka turuti, saudara? Saudara yang terkasih, kita lihat firman Kristus yang mana yang dituruti oleh mereka. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah Kristus untuk pergi menjadikan semua bangsa muridnya dituruti, dilakukan oleh jemaat Philadelphia. Meskipun tidak seberapa kekuatan mereka. Ya, kalau kita lihat Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ketika pintu kota Philadelphia terbuka untuk penyebaran kebudayaan ideologi Yunani, maka pada saat yang sama, saudara, jemaat Philadelphia mempergunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan Injil menuruti perintah Kristus. Pintu pemberitaan Injil telah dibuka Tuhan bagi mereka, dan mereka melakukannya. Demikian senangnya Kristus dengan jemaat ini. Karena apa, saudara? Karena mereka menaati Dia, mereka menuruti perintahnya, saudara. Bagaimana dengan engkau dan saya? Apakah engkau adalah seorang yang taat kepada Kristus? Apakah engkau menuruti perintah Kristus? Apakah engkau melakukan perintah Kristus, saudara? Harusnya kita bisa melihat kesempatan, bukan? Ada banyak orang di pulau ini, saudara, orang Kristen. Tapi saya mau katakan mereka jauh dari Kristus. Harusnya, saudara, ini menjadi kesempatan bagi kita, ini menjadi peluang bagi kita untuk membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Ini menjadi sebuah kesempatan emas buat kita untuk kita pergunakan. Seperti jemaat Philadelphia, saudara. Mereka taat memberitakan Injil Kristus. Ini yang pertama, saudara. Jemaat Philadelphia sebagai jemaat beriman dan taat. Karena apa? Mereka taat memberitakan Injil Kristus. Pertanyaan yang sama, bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Adakah engkau membagikan Injil kabar baik itu kepada orang lain? Engkau melakukannya, saudara, sehingga nanti Yesus akan memuji engkau. Atau sebaliknya, saudara, Yesus akan mencela engkau karena engkau tidak taat. Meskipun sudah sering didorong, sudah sering dikasih tahu, beritakan Injil, kasih tahulah betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu, bagaimana Ia sudah menyelamatkan engkau, bagaimana Ia mati bagimu di atas kayu salib, menanggung seluruh hukuman dosamu. Meskipun demikian banyaknya dosamu, tetapi kasih-Nya demikian besar bagimu, sehingga Ia memberikan engkau pengampunan dosa dengan cara mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Saudara, ini bukanlah hal yang sangat berat untuk kita lakukan. Ini tidak diperlukan sebuah karunia hebat untuk mengatakannya. Saudara tidak perlu harus belajar teologi tinggi, saudara. Engkau harus duduk menjadi mahasiswa sekolah tinggi teologi, baru engkau bisa menyampaikannya kepada orang lain. Tidak. Tetapi apa yang kita sudah alami bersama dengan Yesus, saudara, kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Saya mau katakan, saudara, jemaat Philadelphia adalah jemaat yang taat. Ya. Mereka menuruti perintah Kristus. Mereka melakukannya di dalam kehidupan mereka, saudara. Pada saat ini saya rindu, saudara, kita pun dipacu, didorong
untuk menjadi seperti jemaat Philadelphia. Amin. Saudara, apa yang akan ada di dalam benak saudara kalau suatu hari engkau ada di sorga, sementara ayah ibumu ada di neraka? Apa yang ada di dalam benakmu, saudara? Seandainya suatu hari nanti engkau ada di surga, di Yerusalem baru, sementara saudaramu ada di neraka, sahabatmu ada di neraka, ya, orang-orang yang bergaul akrab denganmu, yang sering bersenda gurau, tertawa bersama selama hidup di dunia ini, tetapi akhirnya engkau akan berpisah dengan mereka. Engkau akan ada di surga dan mereka akan ada di neraka. Apakah engkau bersuka cita karena itu, saudara? Apakah engkau bersuka cita? Bukankah harusnya engkau didorong, engkau disemangati sebelum waktunya habis? Ketika masih ada kesempatan, kita beritakan mereka Injil Kristus. Seperti jemaat di Philadelphia. Menarik, saudara. Kekuatanmu tidak seberapa. Tadi saya katakan jemaat Philadelphia adalah jemaat yang terkecil. Bukan hanya karena itu adalah kota kecil, tapi kecilnya jemaat itu sangat dipengaruhi situasi yang terjadi di daerah Philadelphia. Philadelphia adalah daerah gempa, saudara. Ya, jadi sering terjadi gempa, ya. Karena terjadi gempa maka orang-orang ngapain? Lari, pindah, ya kan? Ya, mereka takut, saudara. Karena sering terjadi gempa, maka kota ini kemudian menjadi sepi. Ya, penduduknya sedikit. Nah, kalau penduduknya sedikit, jemaat Tuhan di sana bagaimana? Ya, juga sedikit, saudara. Ya. Nah, dikatakan di situ, kekuatanmu tidak seberapa. Hoti mikran, ya, echeis dunamin. Ya, ya, perhatikan, saudara. Hoti mikran. Apa itu mikran, saudara? Mikran itu berasal dari kata mikros. Apa artinya mikros? List. Apa itu list? Yang paling kecil. Ya. Jadi kalau kita lihat, saudara, bahwa kekuatan, daya yang ada, yang dimiliki oleh jemaat Philadelphia ini kecil sekali. Mungkin dari sisi finansial mereka jemaat yang penuh dengan kekurangan. Jemaatnya juga kecil, mungkin hanya beberapa orang. Saya sering kali ditanya oleh orang, Pak, berapa jemaat di gereja Bapak? Berapa jemaat Bapak? Jawaban saya simpel, saudara. Sorry, saya tidak punya jemaat. Saya tidak punya jemaat. Karena yang punya jemaat siapa? Yang punya jemaat itu Kristus. Ya, kalau ada pendeta berkata, oh itu jemaatku, ya, itu sok, ya kan? Ya, mau ambil alih kuasa Tuhan atas jemaatnya, ya kan? Ya, ini berbahaya, ya, sangat berbahaya kalau seorang pendeta, seorang hamba Tuhan berkata, oh itu jemaatku, itu jemaatku. Akhirnya jemaat menjadi apa? Menjadi perahan, ya, hamba Tuhan, ya kan? Tapi saya tidak, saudara. Saya berkata itu bukan jemaat. Saya cuma dipercayakan untuk mengembangkan jemaat Tuhan. Jadi saya adalah orang yang diberi kepercayaan. Sesungguhnya pemilik mereka siapa? Tuhan. Amin. Nah, saudara, mungkin kita juga berkata, ya, gak seberapa kecil. Saudara, Tuhan tidak melihat kehebatanmu.
Tuhan tidak melihat betapa besarmu. Tuhan tidak melihat bagaimana hebatmu. Tapi Tuhan mau melihat engkau taat, tidak. Tuhan tidak mau melihat betapa pintarnya engkau, betapa tingginya IQ-mu. Tuhan tidak lihat itu, saudara, tidak. Buat apa itu bagi Tuhan? Sekalipun segudang prestasimu, Tuhan tidak mau lihat. Tapi kalau kau menjadi seorang pribadi yang tidak taat, tidak ada artinya. Saudara, ada seorang mahasiswa Indonesia yang sekolah di Perancis, ya. Dan selama dia sekolah di sana, dia luar biasa, ya. Mahasiswa Indonesia ini pintar sekali, ya. Meskipun itu dia ada di negeri asing, saudara, ya, di negeri orang, tapi mahasiswa dari Indonesia ini hebat sekali, jenius, pintar banget, ya. Ketika dia lulus, saudara, dia mendapatkan peringkat cum laude, ya. Wah, luar biasa, ya, patut diacungi jempol. Lalu kemudian, saudara, setelah lulus, saudara, lalu kemudian, ya, orang Indonesia ini pun melamar pekerjaan, ya, dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dia memberikan lamaran. Tapi anehnya, saudara, dari sekian banyak perusahaan-perusahaan besar yang dia lamar, saudara, yang dia serahkan lamaran kerja, saudara, tapi tidak satu perusahaan pun yang mau terima dia. Aneh. Orang pintar, orang jenius tak diterima kerja. Akhirnya orang ini pun bertanya, loh, saya loh, nilai saya bagus. Ya, lihatlah, nilai akademik saya begitu bagus. Kenapa saya tidak diterima kerja di sini? Akhirnya perusahaan-perusahaan pun menjawab, kata begini, buat apa sama kami orang yang pintar kalau dia tidak taat? Sejak kamu datang di negeri kami, kamu sudah melanggar banyak aturan yang berlaku di kota ini. Mulai dari ketika engkau manjat pagar, buang sampah sembarangan, meludah sembarangan, ya. Lalu belum lagi engkau menipu, ya kan? Karena pintarnya kamu, seringkali kamu naik kereta tidak bayar. Dan kami punya catatan semua pelanggaranmu. Kamu seorang yang pintar, tapi seorang yang tidak taat. Saudara, jemaat di Philadelphia, kecil kekuatan mereka. Jemaat yang kecil, hanya beberapa orang saja. Tapi jangan salah, saudara, justru jemaat yang kecil ini dipuji oleh Tuhan. Kenapa? Karena sekalipun demikian kecilnya mereka, tapi mereka menuruti Kristus. Mereka taat perintah Kristus. Ketika pintu dibuka bagi mereka, pintu untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang datang di kota Philadelphia, mereka menyampaikan Injil itu kepada mereka. Apakah saudara juga engkau adalah seorang yang taat Kristus? Halo? Tanya kepada dirimu, saudara. Kalau engkau tidak taat Kristus, maka engkau taat siapa? Lalu, kalau engkau tidak taat kepada Yesus Kristus, maka itu berarti engkau taat si iblis. Hanya ada dua generasi. Jadi, saudara, ya, meskipun jemaat Philadelphia hanyalah sebuah gereja yang sangat kecil, tetapi mereka taat memberitakan Injil. Oh, ini luar biasa, ya. Ini diberi pujian. Mungkin Tuhan berdiri dan memberi tepuk tangan kepada jemaat ini. Lihatlah banyak gereja besar saat ini. Apakah konsisten memberitakan Injil? Tidak, saudara. Hanya sibuk dengan urusan di dalam. Padahal banyak orang di pulau ini, saudara, sedang berdiri menuju pintu jurang maut. Tetapi
tetapi gereja diam saja. Padahal kalau kita lihat dari sisi finansial, mereka punya uang. Kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan, mereka punya gelar-gelar yang tinggi. Mereka orang-orang yang berpendidikan tinggi. Mereka orang-orang yang hebat, saudara. Tapi pertanyaannya, masihkah gereja Tuhan masa kini memberitakan Injil? Sekalipun orang itu dia tahu bahwa akan binasa ketika dia tidak memiliki Kristus dalam kehidupannya, tetapi gereja diam saja. Mereka tidak memberitakan Injil. Saya rindu saudara, engkau yang ada di tempat ini, engkau tidak seperti kebanyakan orang Kristen masa kini yang masa bodoh, yang tidak mau peduli akan perintah Tuhan. Tapi hari ini, jika firman Tuhan sungguh masuk di dalam hatimu, saudara, maka engkau akan mau untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Ada keluarga, ada ayah dan ibu. Saya pernah menegur seorang pelayan di sini, saudara. Ya, dia hari Minggu begitu rajin untuk ke gereja melayani Tuhan. Tapi di rumah, saudara, dia sepatah kata pun dia tidak pernah menyampaikan Injil Kristus itu kepada bapaknya yang sudah lebih dari belasan tahun tidak pernah menginjakkan kaki ke gereja. Kalau engkau tidak memberitakan Injil kepada mereka, saudara, bukankah mereka akan binasa? Halo, barukah engkau akan menangisi orang tuamu? Barukah engkau akan menangisi saudaramu ketika mereka sudah ada di neraka? Saya tidak heran, saudara, kalau orang tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena bisa saja, saudara, orang yang tidak memberitakan Injil itu juga sebenarnya dia sendiri belum memiliki keselamatan. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki hidup yang kekal bisa memberitakan hidup yang kekal? Jadi oleh karena itu, saudara, belajar dari jemaat Philadelphia hari ini, mari kita berpacu, amin. Mari kita beritakan Injil supaya apa? Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita diselamatkan. Saudara, satu kali Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu adalah ada seorang kaya dan seorang Lazarus yang miskin. Lazarus itu kemudian mati dibawa ke pangkuan Bapak Abraham. Tapi kemudian orang kaya itu juga mati. Dibawa kemana dia? Alam maut, di neraka. Di neraka sana orang jahat itu menderita. Orang kaya yang selama hidupnya hidup dalam kemewahan. Tapi benar sungguh bahwa kemewahan yang dia punya, kekayaannya tidak dapat menyelamatkan dia. Dia pun ada di neraka. Lalu kemudian dari neraka itu dia melihat ke atas di mana Abraham duduk, ya. Dan di sana Lazarus duduk di pangkuan. Lalu dia pun berseru kepada Bapak Abraham, "Bapak, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jarinya di air supaya ia mencucukkannya ke dalam mulutku. Aku begitu kepanasan di sini. Aku begitu menderita dalam nyala api ini." Lalu Bapak Abraham berkata kepada dia, "Anakku, engkau sudah senang di masa hidupmu sekarang. Yang senang ya gantian lah, ya kan? Ya, masa kamu terus kan gitu. Ya. Lalu kemudian Bapak Abraham berkata, "Lagi pula ada jurang yang tak terseberangi di antara engkau dan kami. Kami tidak bisa ke situ, kau tidak bisa ke sini." Selanjutnya, saudara, apa dia katakan? "Kalau begitu Bapak, suruhlah Lazarus ke rumah Bapakku. Karena di sana masih ada 5 saudara." Kenapa dia meminta itu kepada Bapak Abraham supaya Lazarus dikirim ke rumah bapaknya? Dia berkata supaya kelak mereka tidak masuk di tempat jahanam ini, Tuhan. Dengarkan baik-baik. Orang yang kaya yang masuk neraka itu jauh di dalam hatinya tidak ingin saudaranya masuk neraka. Bagaimana dengan engkau? Apakah kau menginginkan saudaramu ke neraka? Apakah kau menginginkan keluargamu ke neraka? Apakah kau menginginkan ayah ibumu, sahabat-sahabatmu ke neraka? Sehingga kau tutup mulut dan tidak berbicara tentang kebaikan dan kasih Tuhan kepada mereka, supaya mereka menerimanya
kemiskinanmu adalah mereka ke neraka adalah dengan engkau tutup mulut dan tidak berbicara keselamatan Kristus kepada mereka. Suatu hari nanti, saudara, kita akan memukul-mukul diri ketika waktunya sudah terlambat. Ya, ketika ayah ibu kita ada di neraka, ketika saudara-saudara kita ada di neraka, ketika sahabat-sahabat kita ada di neraka, sementara kita tutup mulut, kita tidak berbicara tentang Injil. Saudara, jemaat Philadelphia memang kecil, tapi mereka adalah jemaat yang taat kepada Tuhan. Saya rindu, saudara, kita pun di sini, biarlah kita menjadi seperti jemaat Philadelphia. Sekalipun kita sangat kecil dibandingkan dengan gereja-gereja lain, tapi mari kita tetap konsisten. Puji Tuhan, beberapa saat ini kita terus melakukan penginjilan. Ya, kita pergi ke sekolah-sekolah, kita pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, kita memberitakan Injil. Kita syukuri kasih Tuhan. Hari Rabu depan kita akan sampaikan Injil di SMA Negeri 1 Garuda. Ya, ada 700-an orang. Kita doakan supaya mereka mendengar Injil. Demikian juga hari Sabtu ada di SMA kampus. Meskipun gereja ini kecil, tapi berita Injil kita mulai bagikan. Ya, kita rindu, saudara. Kita mau seperti jemaat Philadelphia. Memang kecil, saudara, tapi di hadapan Tuhan ini adalah jemaat yang terbaik. Berikutnya, saudara, kenapa mereka dipuji Tuhan? Karena mereka setia beriman kepada Kristus. Mereka bukan hanya taat memberitakan Injil, saudara. Mereka bukan hanya taat memberitakan Injil Kristus, tapi jemaat Philadelphia juga, saudara, adalah jemaat yang setia beriman kepada Kristus. Kita baca, saudara, ayat Wahyu 38 dan 9. Kita baca. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, saudara, jemaat Philadelphia, saudara, adalah jemaat yang setia beriman kepada Kristus. Lihat tulisan putih, saudara, dikatakan situ, dan engkau tidak menyangkal namaku. Meskipun tidak terlalu jelas, saudara, apa tantangan yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia. Tapi kalau kita bandingkan dengan jemaat Smyrna, saudara, yang juga dipuji oleh Tuhan, yakni mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Kalau kita bandingkan, kita bisa melihat di mana letak persoalannya, saudara. Ya, Wahyu 3 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihat, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Kalau kita bandingkan dengan jemaat Smyrna, dalam Wahyu 2 ayat 9 mengatakan begini, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jadi baik jemaat Philadelphia maupun jemaat Smyrna, saudara, sama-sama menghadapi tantangan, yaitu dari orang-orang yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi di hadapan Tuhan mereka adalah jemaah iblis. Jadi sama seperti jemaat Smyrna, mereka difitnah oleh orang-orang Yahudi yang disebut sebagai jemaah iblis ini. Sedangkan jemaat Philadelphia, mereka didustai, mereka dikucilkan, saudara. Jadi tantangannya jelas, saudara, bahwa jemaat Philadelphia didustai, dikucilkan, dan dimusuhi oleh orang-orang Yahudi, yakni jemaah iblis. Tetapi mereka tidak
tidak menyangkal nama Kristus. Kata tidak menyangkal di sana saudara adalah bersabar. Ya, mereka tetap bersabar. Ya, mereka tetap dengan iman kepada Kristus. Meskipun apa? Mereka menghadapi kucilan, mereka dimusuhi, bahkan mungkin dijahati, dilakukan hal-hal yang tidak baik oleh mereka jemaat iblis ini. Ya, jadi saudara, kesimpulannya saudara, bahwa jemaat Philadelphia mereka teguh beriman kepada Kristus. Ya. Nah, saudara, Tuhan mau kita setia mengikuti Dia sampai akhir hidup kita, saudara. Bukan hanya di awal, tapi mari kita sampai akhir hidup kita. Kita pun juga akan menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup kita. Mungkin bukan tantangan aniaya, tapi bisa saja juga ke depan tantangan aniaya kita hadapi, saudara. Kita tidak tahu bagaimana kondisi negara kita ke depan ini. Ya, kita tidak tahu. Semuanya itu misteri. Ya, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi, saudara. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Bahwa akan tiba waktunya di mana siksaan berat akan terjadi. Ya, tapi pertanyaannya, saudara, apakah ketika hal itu terjadi kita tetap beriman teguh kepada Yesus dan kita tidak menyangkal namanya? Jemaat Philadelphia, saudara, mereka setia beriman teguh. Mereka tidak goyah. Tantangan yang ada membuat mereka semakin kokoh. Saudara, ada sebuah lagu, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Biar ini menjadi lagu, sebuah keputusan dalam kehidupan kita, untuk kita iring Yesus, ikut Dia sampai akhir hidup kita, apapun yang terjadi. Amin. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Jadi saudara, ini keputusan kita yang sudah kita buat untuk mengikuti Yesus, dan kita tidak akan ingkar janji. Kita tidak akan menyangkal Kristus apapun yang terjadi. Ya, jemaat Philadelphia, itu yang membuat Kristus memuji mereka, saudara. Nah, yang terakhir, saudara, selain tadi mereka taat memberitakan Injil Kristus, selain mereka setia beriman kepada Kristus, nah jemaat ini juga, saudara, tekun menantikan kedatangan Kristus. Mari kita lihat, saudara. Wahyu 3 ayat 10 sampai 11, kita baca 2-3 ya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mereka bukan hanya menuruti firman untuk memberitakan Injil, tapi jemaat Philadelphia juga, saudara, adalah jemaat yang tekun menantikan, ya, menantikan kedatangannya. Mereka memiliki pengharapan. Mereka menaruh pengharapan kepada Yesus. Mereka menanti-nanti Yesus Kristus dengan penuh harapan. Pertanyaan saya, saudara, apakah engkau juga seperti jemaat Philadelphia, saudara, yang menanti-nanti kedatangan Tuhan? Kalau kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, saudara, maka tentunya kita akan seperti apa? Nah, 5 gadis bijaksana. Amin. Ya, bagaimana 5 gadis bijaksana? 5 gadis bijaksana dalam menyongsong, mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Sang Mempelai itu. Mereka menyediakan minyak untuk pelita mereka, saudara. Bagaimana dengan saudara? Banyak orang terlena saat ini, saudara. Padahal kedatangan Yesus sudah sangat dekat sekali. Kalau Yesus datang hari ini, saudara, maka banyak sekali umat Tuhan yang tidak siap. Karena jemaat Tuhan terlena, lemah, terbawa oleh arus dunia ini, menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi.
kedua kali adalah sesuatu yang pasti. Ya, pasti, lebih pasti dari terbitnya matahari. Karena suatu hari saudara, matahari tidak akan terbit lagi. Tapi Yesus yang menyampaikan firman-Nya bahwa Ia akan datang lagi untuk kedua kali. Tepat seperti janjinya kepada murid-muridnya bahwa Ia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya saudara. Dan setelah Ia menyelesaikan hal itu saudara, maka Ia akan datang kembali untuk membawa mereka yang percaya kepadanya, supaya di mana Dia berada, di sana pun orang-orang yang percaya kepadanya berada. Saudara, Yesus datang segera. Apakah engkau sudah siap? Saya takutnya saudara, engkau terlena dengan HP-mu, engkau terlena dengan Facebook-mu. Habis waktumu membicarakan hal-hal yang tidak esensi, hal-hal yang tidak berkaitan dengan mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Lihatlah apa yang terjadi saudara, fenomena alam yang semakin aneh. Lihat apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini. Lihat, buka mata, lihat saudara. Ya. Mungkin kita berkata, oh aman-aman saja Pak. Tapi lihatlah apa yang terjadi secara dunia. Krisis lagi terjadi. Resesi ekonomi sedang melanda. Amerika negara besar pun sedang goyang. Inggris yang besar juga sedang goyang. Singapura, Malaysia sedang goyang, saudara. Ini mari kita persiapkan diri kita. Kenapa? Karena memang kedatangan Tuhan segera. Sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi penting untuk kau dan saya persiapkan diri. Seperti tadi saya katakan saudara, mari kita menjadi bijak seperti 5 gadis bijaksana. Sebab firman Tuhan berkata, Matius 25 ayat 1 sampai 4, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Kalau saya tanya kepada kita, saudara mau jadi apa? Bijak atau bodoh? Pasti saudara akan jawab apa? Bijaksana Pak. Betul kan? Oh, pasti. Tapi kenyataannya saudara, apakah tindakan seperti 5 gadis bijaksana ini kita lakukan? Apakah kita mempersiapkan diri kita? Apakah kita benar-benar menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Hanya orang yang bersiap yang akan bertahan. Karena firman Tuhan berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Hanya akan mimpi saudara, kalau kau tidak mau persiapkan dirimu. Ya. Karena apa yang akan terjadi di masa yang akan datang saudara adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia ini. Dan kalau bisa dikatakan saudara, kejadian peristiwa itu celakanya lebih parah dari yang pernah terjadi di dunia ini. Jadi karena itu saudara perlu mari kita persiapkan diri. Seperti jemaat Philadelphia. Oh, mereka menanti-nanti kedatangan Tuhan. Mereka bertekun dalam menantikan kedatangannya. Dan sungguh saudara, mereka tidak akan kehilangan mahkota. Kenapa? Karena mereka mempersiapkan diri mereka. Saudara, Yesus berkata ya bahwa Dia akan datang. Kepada jemaat itu Dia berkata, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Jadi mereka berpegang kepada firman Tuhan, bertekun menantikan Tuhan. Saudara, itulah pujian yang diberikan Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Yang pertama, mereka taat memberitakan Injil Kristus. Meskipun mereka tidak seberapa, meskipun kekuatan mereka tidak seberapa, meskipun mereka hanya jemaat yang kecil saja, hanya beberapa orang, tapi mereka dipuji oleh Yesus. Dan yang kedua saudara, mereka setia beriman kepada Kristus. Iman mereka tidak goyah, sekalipun ada tantangan, tapi mereka tetap percaya
mereka menaruh imannya kepada Yesus. Dan yang ketiga, saudara, mereka sungguh-sungguh bertekun menantikan kedatangan. Saudara yang terkasih, sekali lagi saudara, saya mau mendorong kita, biar firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia menjadi rema bagi kita hari ini, mendorong kita untuk taat, untuk kita setia dan bertekun di dalam Tuhan. Amin. Sehingga ketika kita bertemu dengan Kristus pun, nanti Dia akan memuji, memberikan kita pujian, ya, seperti jemaat di Philadelphia. Mengakhiri bagian ini, saudara, Tuhan berkata kepada jemaat itu, saudara, Wahyu 3 ayat 12 sampai 13. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku itu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allah dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, sungguh jemaat Philadelphia adalah jemaat yang menang, sehingga mereka dijadikan sebagai tiang-tiang, ya, pilar-pilar bait suci. Ya, tentu saja bait suci rohani, saudara, yang ada di Yerusalem baru yang turun dari surga, saudara, yaitu kota Tuhan kita, kota Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, sungguh akan masuk ke dalam kota Yerusalem ini. Ya, saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi pendorong, penyemangat bagi kita. Tidak peduli berapa banyaknya kita, tidak peduli berapa kekuatan kita. Sebab ingat, saudara, Tuhan tidak melihat hebatnya kita, tapi Tuhan mau melihat ketaatan kita. Amin.